ini nggak bisa menuju ke sana, nanti bahaya. Tuh. Saya berpikir kita udah sampai di sini gitu kan. Masa kita mau nyerah sih gitu Iya, kan. iya. Enggak, kita harus nyerah. Saya nggak takut binatang atau hantu atau seperti apa gitu. Yang saya takutin tuh jatuh ke jurang. Oh. Aku mencarimu. Aku cari engkau di pusat galaksi. Hanya lautan gemintang yang kutangkap. Tak ada engkau di sana. Aku cari engkau di hamparan korona matahari, pada percikan api yang menjalar hingga jutaan kilometer. Tapi tak kutemui engkau. Aku cari engkau pada kawanan lembah yang rindu pada madu. Tak juga ada engkau di situ. Aku cari engkau pada petang, saat di pematang jingga, pada lipatan mega-mega kelabu. Tak juga kutemui kamu. Aku terus mencari dan mencari. Kali ini pada harum bunga mawar yang terselip pada bibir seorang gadis saat dia jatuh cinta. Tak juga kutemui engkau. Aku cari engkau pada lautan lepas, pada ombak dan nelayan, pada anak-anak ikan yang bertebaran, pada riak dan pantai. Tak juga ada kamu. Kamu di mana? Aku tak akan berhenti mencari. Aku akan terus mencari dengan caraku sendiri. Aku ikuti getaran hati. Kemana aku harus melangkah? Mungkin ke ujung sepi, atau di tengah keramaian. Orang-orang yang sedang berpesta, atau pada hati seorang pria yang sedang menunggu pujian hatinya. Aku tak akan lelah. Mencari adalah perjuanganku. Aku cari kau pada lipatan daun kelapa saat lebaran tiba. Aku berlari, mataku terus terjaga. Aku berlari, hatiku tak pernah tidur. Siapa tahu engkau muncul tanpa diduga-duga. Lalu muncullah suara tanpa ada wujudnya. Wahai pencari, carilah aku dengan ilmu, bukan dengan emosi dan nafsumu. Kamu pasti menemui aku. Cobalah aku bercermin. Di situ kamu akan menemui aku sederhana dalam senyum. Aku sangat dekat dengan kamu, sebab kamulah bayang-bayangku.
Tahan napas ini. Langsung ya? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Cang. Yes. Lo yang buka deh. Ini gue tadi habis duet nih baca puisi. Sapalah teman-teman Kafe Halo, Puisi. sahabat Kafe Puisi, sobat Kafe Puisi, selamat ketemu lagi di acara apaan? acara Kafe Puisi. Kafe Puisi. Itu ada bintang tamu kita yang spesialis gitu, Mas. Iya. Gitu khusus. Kafe puisi luar Jenar, biasa. terima kasih kita tadi baca puisi bareng. Iya. Ini untuk pertama kalinya kita baca puisi duet ya. Oh iya, ini aku juga berterima kasih seperti nostalgia sama Mbak Ki ya. Iya, waduh. Kayaknya udah pernah dulunya. Belum. Oh, belum. Nostalgia Dalam buat bayang-bayangan. Oh, dalam bayang-bayang. Dalam bayang-bayang. Kirain dulu Karena udah kok pernah. adalah bayang-bayang. Iya. Asik. Siap. Oke, teman-teman KP Puisi, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah Jenar Aurum ya. Jenny Arum. Jenny Arum. Tapi singkatnya Jenar. Jenar, Oh, Jenny Arum. Jenny Jenny Arum. Kita akan ngobrol banyak hal sebab beliau ini termasuk multitalenta, jadi kegiatannya banyak ya. Tapi yang kita akan penasaran adalah dia punya channel YouTube, judulnya apa? Jenar Adventure. Jadi tolong ya, yang nonton tuh subscribe tuh, isinya tuh Iya, keren banget. subscribe, Saya jangan lupa udah nonton like. sekilas, ya itu petualangan di alam-alam yang cukup ekstrim. Iya. Masuk goa, masuk hutan, masuk mana lagi? Ke Gunung Halimun. Ke Gunung Halimun. Ya. Pernah juga saya ke sana tuh, Mas. Coba bidadari ke sana itu kan orang pada nggak percaya. Ini bener ke sana apa enggak? Mungkin Iya, yang nonton makanya seperti itu ya. Harus nonton biar percaya. Oke, awalnya gimana kok kamu menggeluti channel YouTube ya adventure gitu? Oh ya, sebenarnya sih awalnya itu bukan Jenar Adventure, Mbak Ki. Awalnya itu Jenar Channel. Jenar Channel, oke. Sebenarnya YouTube aku tuh masih baru ya, gitu. Karena kita kan kalau punya tim itu kan biasanya kita diskusi nih, gitu. Apa sih bikin YouTube tuh tujuannya apa gitu, pasti kita kan nanya gitu. Pengennya sih tujuannya itu ada bermanfaat dan value. Pertama untuk di sekeliling kita dan untuk diri kita juga kan. Nah, akhirnya Jenar Channel dan awalnya itu masih tentang edukasi sosial. Oke. Dan aku harus yang temanya rambutnya dikuncir dulu. Itu bulan puasa waktu Oke, itu. oke. Kalau nggak salah udah menengah akhir. Akhirnya kita kan namanya kita masih penjajahan baru nih, kita harus punya ide-ide nih Mbak Ki ya kan. Semalaman saya sama kameramen saya, apa kita harus punya bendera sendiri. Kita harus punya lambang sendiri, walaupun nanti temanya apa aja gitu ya kan. Akhirnya karena mungkin pertama inspirasi dari kehidupan saya yang berpetualangan, akhirnya saya suka hobi saya olahraga. Akhirnya saya pikir yaudah kita pakai adventure deh. Adventure. Ya. Kayaknya Jenar Adventure deh. Lebih menantang. Iya. Seperti ini nih baju saya Jenar Oh Adventure. iya. Lambangnya udah Bendera saya. udah kayak bukit-bukit gunung-gunung gitu. Iya. Ya memang iya. gunung-gunung itu, Cang. Memang dia petualangannya Petualang gitu gunung, ya. Gunung Halimun terakhir kan. Terus ke pengantin, gua pengantin Iya. ya. Gua pengantin. Jadi mungkin lanjut mungkin saya persingkat aja. Dari awal mula pengen adventure itu ke Gunung Halimun. Oke. Jadi ke Gunung Halimun itu Mbak Ki ya, Om. Iya. Itu tidak, saya harus tarik nafas karena saya merasa ada di sana nih sekarang. Iya. Saya harus nostalgia. Itu nggak gampang apa yang kita bayangin, gitu. Jadi kita nih sebenarnya belum ada persiapan karena baru pertama kali adventure. Saya pikir yaudah kayak kita pergi ke gunung biasa pulang pergi gitu. Dan ternyata di sana kita kejebak dan kita harus nginep. Dan perjalanan waktu itu kita pakai mobil Honda Jazz. Honda Jazznya tim kreatif aku. Karena nggak tahu akan perjalanannya. Medannya. Jadi itu nggak tahu kalau sampai di sana kita ada Pak RT, kita tanya. Ini nggak bisa menuju ke sana, nanti bahaya. Tuh. Saya berpikir kita udah sampai di sini, gitu kan. Pasti kita mau nyerah sih, gitu kan. Iya. Enggak, kita harus
Oh oke, udah oke. Karena kita sama-sama niatnya baik nih ya kan. Pengen tahu. Sampai di sana kita minta tolong lah sama Pak RT sana, akhirnya ngiringin kita sampai Pendopo dulu nih. Pendopo, iya, tahu, Oke, tahu. nanti kamu ke arah sana jalannya. Oke, aspal nih, masih aspal kita. Oke, enggak ya? Ya ampun Mbak Ki, Om, sampai di sana ya, kita lewatin ada tahu batu kali Iya. yang jadi Gede-gede jalannya tuh, kecil kecil. segini dan cuma satu mobil atau motor lah bisa itu Nino. Dan itu batu kali. Setelah batu kali itu Licin ya. bukan licin lagi. Tajam, Itu licin dan tajam hujan. ya? Dan mobilnya Honda Jazz. Tahu Mbak Ki yang terjadi? Udah ke situ pakai Honda Kenal Jazz potnya itu Jebol. jatuh jebol. Astagfirullahaladzim. Dan saya langsung, ya Allah, saya langsung gini, ya Allah, saya langsung udah keringet dingin, ini di tengah hutan, akhirnya ada warga, saya pikir, ini gimana, yaudah kita ke arah sana, panggil, penduduk di sana. Kita ada kameramen ke sana, saya sama tim saya yang nyetir itu ada di situ, di lokasi. Yaudah, kan udah copot, setengah copotnya, copot ini enggak, ini copot begini. Akhirnya saya lihat pakai apa? Saya lihat tali sepatu saya dong. Ini tali sepatu buat korban ya. Iya saya lihat. Kadang kan saya pakai sepatu hiking, pasti kuat nih. Iya. Yaudah deh, coba tali sepatu saya dilepas, pakai coba diikat, ya kalian diikat. Ada fotonya kok. Jadi itu sebelum warga datang karena lama. Karena menuju jalan aja tuh kita jalannya tuh kayak emprit gitu loh. Jalannya Sedikit demi sedikit ya. Akhirnya saya baca-baca, saya bilang sinyal udah nggak ada Mbak Ki. Itu antara mau nangis tapi saya harus strong ya kan. Iya. Saya jujur Mbak Ki, saya nggak takut binatang atau hantu atau seperti apa gitu. Yang saya takutin tuh jatuh ke jurang. Oh, karena medannya begitu Iya medannya berat ya? gitu dan saya ya ada insecure lah sama Iya. wajar. Kenapa? Apa? Emang nggak tahu medan sana nggak bawa mobil yang off road gitu? Oh enggak, jadi tuh gini, kita kan nggak tahu medannya tuh kayak gitu, medan perangnya gitu kayak gitu. Jadi ibaratnya kita cuma bawa ibaratnya ya kalau lagi perang itu kita cuma bawa cangkul, kita Peralatan cuma shooting lah ya. shooting. Ternyata di situ ada pistol, ada ini ya kan nggak nyangka di situ. Akhirnya dan kita tuh nggak ada tujuan mau akan sampai malam sih, Baki pulang pergi gitu doang. Niatnya, nawa itunya gitu. Tapi dengan terjadinya kita 3 jam di tengah hutan, 3 jam. 3 jam. Bayangin. Dan itu udah menuju sore dia jam 5, hujan pula, deres. Tapi itu diambil ya gambarnya ketika Nah, jadi gini, di saat ekstrim itu kita ini udah panik, udah panik karena ngerasa ini masih di sana ya. Iya. Udah panik. Kameramen saya kan di sana, jadi bagi-bagi tugas manggil warga, manggil warga di situ, warga setempat. Akhirnya kita 3 jam akhirnya saya bilang, Pange, terusin aja deh. Dia belum makan, lu belum makan gue yang nyetir. Oh enggak, udah, gue yang nyetir kata dia. Enggak, ya udah dia terserah. Saya baca-baca zikiran aja, ya Allah saya zikir terus. Akhirnya ketemulah pelan-pelan potnya itu udah copot, udah nggak bisa kita pakai lagi, Baki. Jadi mau nggak mau potnya kita masukin ke dalam mobil. Itu. Jadi kita dua duduknya begini, yang itu kan ditidurin kan. Gitu. ceper lagi Honda Jazz kan ceper. Iya ceper, karena kita memang nggak ada tahu medan perangnya akan begitu. seperti itu gitu. Dan sampai di atas, udah ketemu warga, kita lanjut di situ. Ada ya sebuah villa lah di situ. Akhirnya kita ketemu warga udah malam, udah sekitar jam 8 malam dan itu nggak ada lampu Mbak Ki. Memang benar-benar di tengah hutan banget. Akhirnya kita nggak bawa baju dan kedinginan. Ya nyawa adalah villa di situ. Kita juga udah lelah gitu. Gimana mau ngambil? Udah panik gitu. Udah panik. Pertama kali loh saya itu adventure itu kita pengalaman pribadi kita. Dan itu masih ada perjalanannya, nggak semudah itu. Pulangnya juga lebih ekstrim bagi gitu. Akhirnya mobilnya mau nggak mau, kan ada kebun teh di sana kantornya, kan. Jadi mau nggak kita akhirnya minta tolong sama warga setempat.
di las gitu, udah jadi di las, udah oke kita bikin konten, alhamdulillah kontennya sehari itu kita bisa ambil 5 walaupun kita hujan-hujanan, pertama kali. Dan awalnya konten saya itu tentang saya mengenali dengan tumbuh-tumbuhan. Dan saya makan sendiri itu tumbuhan itu. Iya. Tumbuhan hutan yang bisa dimakan ya? Tumbuhan hutan yang... Tahu nggak namanya apa itu yang pada akhirnya? Pada akhirnya itu ada di YouTube. Emang ada YouTube. Saya sengaja kalau disebutin di sini nanti yang lain nggak nonton YouTube saya. Tadi udah saya sarankan supaya nonton dan subscribe lah. Jadi setiap saya makan ada biji kopi juga. Saya makan biji kopi itu. Ini rasanya manis dan ini bisa dimakan ketika kita berada di hutan gitu. Saya bilang. Dan saya juga ada namanya, saya sedikit agak lupa ya, daun ketika kita kehausan, kita nggak ada air, dan itu ada daun yang bisa dimakan dan rasanya tuh kayak rujak gitu. Dan itu ternyata memang di dalam tenggorokan kita nggak ngerasa haus. Bukan daun mint, bukan ya? Bukan ya. Bukan daun Tapi mint. itu bisa menghilangkan rasa haus. Ada lendir getahannya itu, yang bisa kita makan gitu. Tapi aman ya, nggak ada racunnya ya? Sampai saya hidup di samping Mbak Ki. Iya. Saya masih di sini. Aman. Awalnya karena gini ya, karena mungkin saya dengan niat ya. Mbak Ki niat lagi, nggak ada rasa jijik atau rasa ya udah saya percaya diri karena kita mau datang ke sini aja udah tangan-tangannya besar banget. Iya. Terus kita nggak maksimal nih bikin YouTube-nya tuh bener-bener kayak nyesek banget kan Mbak Ki gitu. Tadi sempat cerita sedikit bahwa setelah tampil di YouTube justru malah banyak tawaran ya untuk main sinetron atau apa. Gimana ceritanya? Sebenarnya pas saya sempat bikin YouTube itu kan dari Gunung Halimun ke Goa Pengantin. Itu sempat saya sakit. Itu belum ya, nanti kita cerita yang Goa Pengantin itu. Jadi pas sudah bikin YouTube, ternyata waktu itu saya pernah casting BNI gitu, iklan. Akhirnya saya di calling untuk film FTV gitu. Film FTV. Yang series Firasat kemarin. Oh, Firasat. Iya, baru mau tayang sih. Baru mau tayang. Terus apa lagi? Apa ya? Ya kan ini casting di Sinema kemarin. Kan baru ya? YouTube juga saya baru sebulan baru lebih sebulan mau jalan 2 bulan. Udah ada 20 video. Tapi dampaknya lebih langsung ini juga ya? Iya karena niat Mbak Ki. Gitu ya. Terus ada lagi tuh Mbak Ki, saya tahu ya namanya di hutan itu ada aul, binatang aul berupa, ini beneran, bukan mitos, tapi konon yang warga sempat juga ngomong. Bentuknya apa? Ada di YouTube saya juga. Jadi bentuknya harus ditonton YouTube dia pemasar yang baik gitu. Jadi orang jadi penasaran. Bentuknya kayak apa? YouTube. Iya dong. Kembali lagi di Gunung Halimun itu kembali lagi di Genre Adventure Waktu ke ada di YouTube juga, Chan. Ada ya. Masuk gerbang pintu mana lewatnya jalur mana? Karena saya pernah kesana juga. Kan ada 2 jalur tuh. Bisa lewat Sukabumi, bisa lewat sini, Ciantang. Tapi kayaknya ini spontan saya lupa, kayaknya ada di Genre Adventure. Di situ lagi. Di situ lagi. Ya oke. Tapi saya lupa, memang lupa. Tapi memang ada pendopo, namanya Selamat datang itu Cikaniki. Oh, jalur Cikaniki. Mungkin awalnya masuk kita ke Gunung Cikaniki, ternyata kita naik lagi ke atas gunung, itu sekitar 500 Mbpl. Ketinggiannya. Saya ada ketinggian di situ dan saya minum juga mata air. Dari situ ya, sumber mata air tuh. Saya minum, terus saya menjelajahi gunung ini, terus ada mistisnya di gunung ini ada apa, terus sampai ke air terjunnya, terus saya juga nangkep ikan di situ juga. Seru sih, seru banget. Terus akhirnya saya camping di situ sih. Oh, camping. Saya camping 1 hari kan harus nginep dong. Kita camping dan ada tenda tim juga. Tapi bikin nyeseknya ini tuh gini loh. Mungkin karena baru ya. Ketika teman-teman sekira, ini settingan, ini nyesek banget. Jadi orang bikinnya bilangnya settingan. Udah capek-capek ke sana berkorban waktu dan tenaga, ada yang bilang settingan. Tapi nggak apa-apa. Ketika saya bikin lagi tentang Goa Pengantin, itu tanpa diedit,
bukan edit itu bukan diedit yang kayak gimana, tapi dipotong gitu loh, supaya durasinya nggak panjang. Gitu. Iya. Tapi kali ini ketika ke gua pengantin, Baki bener-bener tanpa dipotong, bener real saya bilang sama kameramen berapa saya. menit ya? Sekitar 30 atau 35 lah atau 40 panjang. Bagus. Jadi di dalam gua itu saya airnya tuh ketinggian di sini. Nih, airnya bener-bener ke sini saya masuk. Gua dulunya kononnya gua kelawar ya. Dan pastinya banyak energi-energi yang positif, yang negatif, tapi karena kita datangnya dengan percaya diri gitu. Nggak takut ada binatang buas atau apa? Oh ya, Ular atau kita apa datang ke sana itu sama leluhur, karena kita nggak bisa sembarangan masuk ke sana. Sama orang-orang khusus ya? Iya, orang-orang khusus. Untuk di Goa Pengantin khusus pun juga ada leluhur yang khusus, yang benar dikunci, tidak sembarangan datang ke sana. Dan itu juga ceritanya lucu juga Mbak Ikis. Ada di? Oh, ini kali ini diceritain. Oh, ceritain. Kira sudah ada di situ masih. Kita udah nunggu nih. Jadi sebelum saya ke Goa Pengantin itu, kan perginya jam 12 malam, jam 11 malam. Kameramen saya sama tim kreatif saya udah jemput saya. Saya nggak bisa tidur. Saya mondar mandir, sakit perut. Aduh, saya telat-telatin bagi. Saya jujur, saya pasti manusia biasa ya, takut. gitu. Ada, tapi kan saya dikasih challenge gitu. Terus akhirnya saya pikir pergi nggak ya? Ya lama banget ini udah di bawah lobby. Ya saya sakit perut, padahal nggak, saya mondar mandir pergi. Akhirnya udah saya sholat dulu malam. Baru mereka nunggu 3 jam baru berangkat jam 3. Saya pikir kalau berangkat jam 3 nyampe di sana bisa subuh nih. Oke lah kalau pagi, saya bilang gitu. Akhirnya memang pagi di sana karena kita harus perizinannya susah, nggak gampang. Kita ketemu leluhurnya dulu. Terus kita mau masuk aja tuh leluhurnya tuh kayak baca apa saya juga nggak ngerti. Ya mungkin kita mau datang gitu. Kalau bisa nanti nonton ya Mbak Eki ya, dan penontonnya itu lihat, saya ngerasa kameramen bilang kok kaki lo putih ya kayak pengantin gitu. Oh, namanya Gua Pengantin ya? Iya, jadi waktu saya ngebawain itu pas saya juga lihat, oh gua putih sih gitu. Nggak pas opening atau ini kamu dalam posisi terendam dari dalam enggak, gua itu apa di luar? Opening itu di luar. Di luar. Sama leluhurnya kita minta izin Pak, ini udah apa namanya, kita sudah izin, udah oke, udah bisa masuk, kita di belakang. Terus kita cuma dikasih tahu gini, nanti ketika masuk air, ketika ada ular, jangan ada yang teriak, jangan ada berpikiran negatif. Kita nggak boleh masuk situ, nggak boleh. Nggak boleh pikiran negatif. Atau misalkan nih Bapak udah bantuin saya, bapak ini kayaknya ada maksud di ini gitu. Pasti minta imbalan, kita nggak boleh kayak gitu. Benar, kita tuh nothing tulus. Benar-benar niatnya tuh benar-benar kita tulus mau silaturahmi gitu. Karena menghargai di suatu tempat pasti ada ya Mbaki hal-hal yang mesti seperti itu. Tuh leluhurnya bilang, kalau nanti masuk ke dalam air kan segini, kalau ada ular di dalamnya jangan ada teriak atau kaget atau seperti apa. Diam aja gitu. Walaupun lewat. Kita jalan aja. Terus pas saya masuk, mereka sepatu pada dilepas. Dan saya nggak ngeh kalau di atas itu banyak kelawar. Saya baru ngeh ketika udah jadi. Oh, setelah syuting. Karena kan saya nggak berani dong Mbaki. Masa saya berani begini-gini, saya fokus aja. Ini pengalaman terbaru dalam hidup saya gitu kan. Dan akhirnya saya menuju ke sana, saya nggak lihat kiri kanan, saya fokus aja. Dan kan namanya air segini, tas saya ada pegangan, saya dipegang gitu menuju ke sana. Ya udah, kita udah berlumpuran, saya pikir itu pasir atau apa ya. Tapi ini akan, ternyata pas udahannya itu, saya sempat ada cuci muka di situ, katanya itu ada sumber dari mata air yang bagus buat awet muda. Awet muda nggak saya Mbak? Kalau ngeliat saya mah awet muda nih. Kayak 18 tahun ya. Caranya ya. Terus ya udah, akhirnya saya ke sana, karena saya kan masih single nih, kata konon ya sih. Kan saya tidak meyakini atau mempercayai, tidak. Saya percaya dengan saya punya agama sendiri ya. Cuma mitosnya, bukan saya tidak bisa bilang itu mitos atau itu hoak. Tapi ada yang meyakini. Ada pihak yang meyakini. Pak budaya, apa sih sebutannya Om? Kayak budaya kayak. Ya mungkin itulah. Tapi ada orang yang meyakini. Pokoknya mungkin tergantung kepribadiannya, ada orang yang meyakini gitu.
iya Mbak, ini dulu zamannya ini, Masehi ini, gini-gini ada pengantinnya, kita jelasin lah ya. Akhirnya duduk di sini, kalau duduk saya enteng jodoh dong gitu. Akhirnya saya, assalamualaikum, ya nggak apa-apa, tapi izin nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Saya duduk dong, terus saya nggak berani. Akhirnya katanya sih kalau setiap hari si putrinya itu datang dan duduk di situ. Mandi apa ada atas itu? Ya ada mandi ada kita. Memang gunung itu ya banyak kayak orang dulunya semedi gitu loh. Betapa di situ. Gitu. Itu yang lokasi yang Sentul bukan? Bukan. Lokasinya itu di Goa Pengantin ada di Jena Avenger. Wow, di situ lagi. Di situ lagi. Adanya di situ lagi, Om Baki. Enggak, itu di Jawa. Di apa sih tadi Mbak Ki bilang itu? Dekat ini Batu Keraton. Batu Keraton dekat makam. Ini mungkin daerah ini juga apa? Gunung Pancar ya? Arah-arah Gunung Pancar ya? Ya, kenapa kayak Bogor agak sana lagi lah, tapi Iya, agak dekat jauh. Gunung Pancar ini ke Batu Keraton tuh situ ada Iya. ada air terjunnya juga, air terjun Penganten, ada gua Penganten juga kayak kalau nggak salah sih. Itu ceritanya dulu kalau Putri orang kembar, Sunda ya. putri kembar ya. Nah, akhirnya mereka tuh sebenarnya nggak jadi nikah karena antara bapak dan anak yang nggak ketemu. Nggak boleh ya. Raja dan raja itu nggak tahu kalau itu putrinya. Putrinya, iya. Jadi akhirnya mereka tidak jadi nikah, tapi Jadi makanya ini dipanggil Bapak Pengantin. ini lawannya Tangkuban Perahu. Oh. Kalau kata perempuan ibu dan anak, ini kalau bapak dan anak. Iya. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Iya, Betul, terus betul. setelah saya ngalamin itu ya, pas saya nonton itu, ternyata yang saya injak itu tai kelawar bagi. Hah? Yang saya injak itu tai kelawar Masya Allah. yang kita banyak Banyak pasirnya itu. itu. Saya baru nonton dan saya langsung gini. Tapi it's okay, kita ngejalajahi itu auranya positif karena kembali lagi ya. Kalau kita datang itu dengan aura positif, di sekeliling kita pasti akan positif. Tapi kalau kita bawa datanya dengan negatif, pasti akan negatif. Gitu. Itu pasti udah rumusnya ya Mbak Ki ya. Gitu. Iya. Ya pengalaman sangat. Tapi biasanya kalau Capricorn kan agak bisa lihat yang Aneh-aneh. makhluk terestrial, ya makhluk yang nggak kasat mata. Ya, gini. Saya orang yang tidak mau saya tidak yang mau bertel-tel atau saya akan bikin itu iya benar ada gitu. Saya percaya kalau setan itu tidak akan pernah diwujudin gitu. Maksudnya datang nih loh saya bentuknya kayak gini, mereka takut sama kita gitu kan. Cuma kalau saya merasa itu ada, ya ada. Jadi waktu di Goa 2 hari setelah dari Goa Pengantin itu, saya ada di apartemen, badan saya ada di Goa. bukan tempat tinggal saya di rumah, jiwa raga saya masih di sana. Masih 2 hari saya merasa seperti itu. Masih di sana. Dan saya merasa fine, oh yaudah nggak apa-apa mungkin karena gini, kalau saya prinsipnya, saya tidak mau menguasai suatu hal yang itu, harus saya yang kuasain itu. Gitu. Iya. Jadi saya suka bukan saya berkawan, tidak, tapi mereka punya hidup masing-masing. Di sini juga pasti ada. Wah, banyak sini. Iya, Soalnya saya banyak tahu tuh sana tuh. auranya. Tapi kalau dia punya dunia masing-masing seperti kita, ya kan. Nah, saya kalau ada di apartemen, saya suka pulang malam atau seperti saya berpikir bahwa gitu, ya sudah tidak mengganggu saya dan saya fine gitu, nggak. Tapi kalau energi itu masuk ke dalam diri saya, percaya dengan energi ya. Saya bukan bilang arwah itu masuk, tidak, tapi energi. Saya percaya energi itu. Itu ya ada energi itu, energi yang sesuatu yang positif atau negatif. Saya setelah dari Gunung Halimun saya sakit panas, panas saya 38 Celcius sampai 39. Dari Goa saya panas juga, mungkin beradaptasi dari energi itu. Kalau saya percaya dengan suatu energi ya, dan mereka pasti ya tergantung bawaan kita. Kalau kita menakuti itu akan terjadi sama diri kita. Tapi kalau kita tepuk tangan buat Mbak. Nggak, kita salut ya Iya. untuk dapat konten yang luar biasa, durasi 30 Yang perlu menit. tantangan Tapi itu. perjuangannya itu kan
resikonya kan luar biasa. Udah waktu, pasti biayanya juga besar. Dan itu resikonya juga luar biasa karena alam yang sebelumnya belum disurvei. Jadi langsung dadakan gitu loh. Betul. Ini termasuk yang orang berani juga, Mas. Orang berani juga. Tadi saya bilang dan dia kan sebenarnya bisa ngelihat yang ini dan yang berani mata, gitu kan. Yang kasat mata gitu kan. Itu luar biasa juga loh. Dan sensitif gitu kan. Apalagi yang didatangin gua-gua yang yang serem-serem gitu kan. Dan tadi kan menceritakan ketika dia udah pulang ke apartemen, jiwanya masih di sana. Iya. Itu kan dan banget tuh. Dan waktu ini saya cerita sedikit pas pulangnya ke Gunung Halimun juga, itu malam. Kita udah selesai konten, nggak mungkin kan kita dapat 5 konten, kita sampai jam 3 atau jam 2 siang tuh nggak mungkin, sampai malam. Dan itu kita jalannya kan naik tuh. Ya pelan-pelan, licin dan hujan. Di tengah hutan. Karena mungkin berat badannya kameramen saya agak gemuk ya kan, dan pas kita harus turun dua-duanya. Jadi mobil dan di hutan tengah malam kita turun, dan saya cuma zikiran. Memang kalau dari saya orang tua ya, kita kan kemana saya zikiran aja terus hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal masir ya kan. Terus saya sebutin itu bahwa ya Allah memang niat saya baik gitu lah. Dan kalau sebenarnya Mbak Ki, Om, saya nggak takut binatang sekali lagi. Saya nggak takut, ya takut sih, tapi nggak mungkin binatang itu dihujutin sih. Misalnya kalau dia kan takut juga ya, misalnya saya nggak takut setan, ya saya takutin jatuh ke jurang. Wow, berarti takutnya jatuh ke jurang. Kan medannya juga luar biasa juga. Karena gelap, lampu itu mati, dan kan mati hidup. Sekiranya udah pakai lampu kamera itu kan agak gede saya bilang. Udah panik. Ini saya zikiran sampai saya ketakutan, leher saya tuh agak tegang di sini. Serius. Dan itu mungkin tim saya lagi nggak ikut ya, itu saksi, tapi fine, dan saya ngerasa karena hobi, enjoy. Oke, next episode apa nih kira-kira? Mau petualang kemana-mana nih? Petualang kemana lagi? Karena kemarin itu karena saya syuting ya, jadi untuk bagi-bagi waktunya, rencananya sih mau ke kuburan. Wih, kuburan. Iya. Kuburan apa? Jadi kita ada challenge. Kuburan apa? Kuburan leluhur. Oh, kuburan leluhur. Yang ibaratnya. Di mana itu? Di mana? Daerah mana? Nah, itu lagi kita mau survei. Itu ada di daerah di Jawa juga. Ada di daerah Banten juga di situ juga. Nah, sebenarnya sih gini sih ya. Itu satu. Sama kedua, kemah di tengah malam nantinya. Jadi benar-benar nggak dipotong, benar-benar on cam di situ. Jadi gelondongan gitu aja ya? Mereka bisa tahu nih di tengah malam ini tuh ada apa aja? Ada suara apa sih? Mereka bisa tahu di situ. Ya kan, netizen itu kan penasaran tuh, ya kan, pengen tahu bener nggak sih cewek, ya kan, Jenna sendirian di tengah hutan. Nah, sekarang saya dibuktikan itu, tapi memang saya lagi nyari waktunya sih, Mbak Ki. Lagi kayak semacam uji nyali berarti. Nyali ya, kayak gitu, uji nyali, betul. Sebenarnya saya juga kalau ada cewek-cewek cantik mau saya ajak join, itu keren tuh. Saya bilang, iya, saya teman-teman saya, mereka yang kayak oke mau gitu. Ya, mau collab Syang, mau ikutan juga. Mau ikut, boleh. Nanti saya undang, saya tunggu waktu momennya nanti Om Kiki ya. Sambil kita cari-cari yang aneh-aneh juga kita. Tapi selain konten saya tentang mistis atau tentang ekspor, saya juga ada tentang edukasinya juga. Betul. Tentang Jenna di situ teguras juga sih hati saya sih. Saya tuh konten saya secara spontan bagi, tidak ada di setting. Jadi datang langsung. Jebret gitu. Karena saya udah nggak ada waktu. Dan itu berarti ide ada di kepala semua ada ya? Kepala semua. Jadi kita udah nggak ada waktu. Saya tidak ada skrip atau saya secara spontan aja. Karena waktu saya harus ngebagi untuk saya meeting. Kan YouTube ini juga proses panjang nggak? Ini kan kita seperti hobi aja gitu. Jadi pergi spontan. Pergi spontan, mau itu dapat 2. Dan itu timnya tuh juga udah paham ya? Udah paham tentang irama itu ya? Udah paham, kita udah saling, saya sama tim itu, kalian punya ide apa nggak? Punya ide apa nggak? Kita masuk, jadi kita video callan, kita conference call di situ dari jauh, udah oke, kita berangkat. Jadi benar-benar ide itu secara spontan sambil kita jalan diskusi. Terus leluhurnya dari mana? Bawa sendiri apa dari setiap daerah ada sendiri? Jadi kita datang. Di situ cari emang alhamdulillahnya ya, mungkin kembali lagi dengan niat baik gitu, leluhurnya di situ awalnya memang proses 2 jam 3 jam 2 jam 3 jam itu pasti. Akhirnya kita nego, awalnya tidak diizinkan, memang ada
ada sesuatu yang terlarang waktu itu, tidak diizinkan lagi boleh masuk ke situ, tapi kita nego dengan niat baik, ya akhirnya berjalan. Oh, leluhur itu kayak semacam juru kunci ya? Ya, kayak guru kunci. gitu. Dan bentuknya seperti apa? Ada di. Lihat di sini. Oke, teman-teman KP Puisi, ini obrolan yang sangat seru ya. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol lagi tentang petualangannya. Petualangan betul. Jenny Arum. Ya, Jenny Arum. Oke, mungkin bagi teman-teman yang baru gabung di sini, jangan lupa subscribe dan like. Itu juga subscribe Jenar Adventure juga tuh, biar seru. Itu juga banyak ini apa, banyak hal yang positif ya. Itu petualangan tuh luar biasa. Iya, Mbak Kim mau ikutan? Iya dong, boleh dong, boleh. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan.